Selama di dalam hati kita yang merasa hidup diri manusianya, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa berjumpa Allah di dalam sholat, ibadah, dan segala apapun yang kita kerjakan. Selama di dalam hati kita merasa berkuasa atas apapun gerak laku yang dilakukan, seolah-olah diri manusianya yang berlaku, maka selamanya tali hablum minallahnya tidak pernah nyambung, alias seluruh amal ibadah dan sholat kita hanya tinggal di dunia saja, tidak sampai ke alam akhirat. Apa maksudnya? Kok tinggal di dunia saja? Karena selama ini di dalam sholat dan ibadah kita sudah teraku-akui sebagai ibadah dan sholat diri kita manusia yang merasa berkuasa di dalamnya, yakni linafsi. Inilah yang disebut amal dunia. Amal dunia saja, karena tidak dipersembahkan kepada Tuhannya, tidak diabdikan kepada Tuhannya. Memang kelihatannya saja seperti seolah-olah kita ini mengabdi kepada Allah, seolah-olah saja. Namun hakikatnya di dalamnya kita masih mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup diri manusia kita. Selama ini kita masih mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusia kita. Maka dari itulah seluruh amal perbuatan kita hanya menyembah yang fana, yakni kembalinya kepada nama diri manusia kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah dan sholat selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sadari, marilah kita sucikan diri ini, sucikan hati ini, baru kita bisa mempersembahkan kembali seluruh apa-apa yang seolah-olah kita yang mengerjakan, kita akan bisa mempersembahkan lagi dan mengabdikan lagi kepada siapakah hidup ini. Selagi hidup ini belum suci, yakni selama hidup ini masih kita akui sebagai hidup diri manusia kita, itu tandanya hidupnya masih najis, masih kotor. Karena Allah hanya suka yang suci-suci saja, karena Allah Maha Suci. Maka yang diterima adalah amal yang suci, bersih dari sekutu-sekutu hambanya. Bagaimanakah
amal yang suci di sisi Allah itu. Amal yang suci di sisi Allah itu adalah sucinya hidup ini dari pengakuan hidup manusianya. Karena itulah manusianya wajib kembali kepada kefitrahan diri manusianya, kembali kepada kesucian diri manusianya seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan. Di dalam bayi yang baru saja dilahirkan, seolah-olah kata orang tua kita, kata saudara-saudara kita yang menyaksikan kelahiran diri manusia kita, seolah-olah kita sudah terlahir ke dunia ini, seolah-olah saja. Akan tetapi buktinya kita selama ini tidak tahu, tidak ingat, tidak pernah menyaksikan bahwa kita pernah menjadi seorang bayi. Itu kan kata-katanya. Kita sendiri tak pernah menyaksikan ketika saat bayi. Karena memang saat bayi terlahir kita belum ada, kita belum wujud, kita belum hidup. Karena memang manusia tak pernah punya sifat hidup kecuali hayatullah. Jadi kapankah sebenarnya manusia kita ini didatangkan oleh Allah sebagai tamu? Kita diwujudkan, kita dihadirkan, kita didatangkan sebagai tamunya Allah ketika saat detik-detik akil baligh tiba, ketika buah khuldi sudah kita konsumsi. Selama itu, jadi maksud buah khuldi di sisi Allah itu bukan buah-buah dohiriyah. Buah khuldi maknanya itu hanyalah sanepan, hanyalah kiasan. Yang dimaksud buah khuldi, yang dimaksud buah terlarang untuk dikonsumsi oleh manusia adalah buah terlarang untuk dikonsumsi oleh anak Adam itu ialah buah khuldi, buah kekal, yakni buah pengakuan diri manusia kita. Itulah buah khuldi, buah yang terlarang untuk dikonsumsi bagi anak cucu Adam, bagi anak cucu tiada. Adam itu kan tiada. Jadi ketika kita makan buah khuldi, maka kita merasa ada, merasa wujud, merasa hidup. Jadi akhirnya mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Karena dilarang memakan buah khuldi, loh kok buah khuldinya dimakan terus? Hingga setua ini makan buah khuldi terus. Buah pengakuan diri, ini hidupku, ini badanku,
ini istri dan suamiku, ini anakku, ini harta-hartaku, ini suksesku, dan semuanya diaku-akui oleh diri kita. Buah huldinya semakin tua, semakin banyak kita berkonsumsinya. Akhirnya kita lupa dari asal mana kita datang, dari mana kita muncul. Dari keadamanlah kita dijadikan, dari ketiadaanlah kita diwujudkan sebagai tamu ketika detik-detik akhir balik. Inilah kiasan-kiasan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jangan sampai di hati ini mensekutukan Allah dengan diri kita. Jangan sampai syirik di dalamnya. Maksudnya ketika manusia sudah didatangkan sebagai tamu di dalam Masjidil Haram dan Baitullah, bukan Masjidil Haram Thohir di Mekah sana, bukan Baitullah yang kotak di Mekah sana. Masjidil Haram itu adalah hakikatnya badan-badan manusia ini wajib disucikan. Baitullah itu adalah hidup, hayatullah itulah Baitullah. Jadi ketika manusia diciptakan, jadi manusia didatangkan ke dalam Masjidil Haram dan Baitullah, manusia didatangkan kepada badan dan hidup ini. Ketika detik-detik akhir balik, manusia dijanji oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi kita manusia didatangkan sebagai tamunya Allah. Kita ini hanya sebagai tamu, bukan pemilik hidup dan badan. Kita didatangkan sebagai tamu Allah untuk mengabdi di dalamnya, untuk menyembah di dalamnya, yakni di dalam badan dan hidup ini. Jangan sampai diakui sebagai badan dan hidup manusianya. Karena kita sebagai tamu hanyalah diutus mengabdi di dalamnya, yakni mengabdi bagaimana? Selalu menyaksikan pemiliknya, selalu menyaksikan yang punya hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud haji yang suci. Pasti mabrur bila kita melaksanakan hal yang demikian. Masjidil Haram, masjid yang suci, badan-badan ini sucikan dulu dari rasa kepemilikan dirimu. Jika badan ini masih najis, yakni jika badan ini masih teraku-akui sebagai badan milikmu, milik manusiamu, maka di dalamnya kita tak akan bisa menyembah dan
sujud kepada Allah, karena masjidnya masih najis, karena masjidnya masih kotor, maka takkan mungkin bisa untuk beribadah atau bersujud kepada Allah di dalamnya, karena Masjidil Haramnya masih kotor, masih haram untuk dipakai ibadah karena belum suci. Jadi bagaimanakah caranya agar Masjidil Haram ini tetaplah suci sebagai miliknya Allah? Maka untuk mensucikan masjid-masjid ini, untuk mensucikan badan-badan ini tetap suci, maka jangan pernah kita akui badan ini milik manusianya. Kembalilah kedudukan kita sebagai hanyalah tamu Allah di dunia ini, sebagai khalifah Allah di dunia ini, hanya wakil-wakil Allah di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah di dalam Masjidil Haram dan Baitullah, menjaga kesucian di dalamnya. Maksudnya jangan diakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Inilah yang dimaksud suci. Maka bila sudah tidak terakui bahwa badan ini bukan badan manusianya, bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, manusianya akhirnya bisa bersaksi kepada Tuhannya, yakni bersyahadat, menyaksikan hiduplah yang memperjalankan, hiduplah yang mengutus badan untuk beraktivitas. Inilah yang disebut syahadat. Jika kita belum bisa bersyahadat yang demikian, mana mungkin kita bisa sholat, mana mungkin kita bisa zakat, mana mungkin kita bisa puasa, mana mungkin kita bisa berhaji di sisi Allah. Bukan rukun Islam yang seperti selama ini kita imani. Itu kan pengertian babakan syariat, babakan badaniyah, babakan jasadiyah, babakan syariat saja. Syariatnya manusia, bukan syariatullah. Bila kita masih berpegang teguh kepada syariat-syariat manusianya, yakni manusianya masih merasa berkuasa untuk bersyariat, itu tandanya hidup dan badan ini masih najis. Maka tak akan pernah bisa bersyahadat menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah di hatinya. Yang dimaksud syahadatullah itu yakni seperti yang diterangkan tadi, hati menyaksikan bahwa hidup ini
Allah yang memerintahkan, yang mengutus badan untuk beraktivitas, baik di dalam sholat, baik di dalam ibadah, dan baik di dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Hati selalu memandang, menyaksikan Allah lah sebagai penguasa dan penggerak badan ini. Maka inilah yang disebut syahadat. Bila kita bisa bersyahadat yang demikian, maka ketika sholat pun kita sudah tidak mengaku-ngakui bahwa sholat 5 waktu itu adalah sholat manusia kita. Karena sebelum sholat pun kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah. Ketika kita berniat, jadi yang berniat sudah bukan manusianya lagi. Jadi lillahi ta'alanya memang ya Allah sendiri. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, seolah-olah manusianya lah yang memahabesarkan Allah, seolah-olah dipandang oleh manusia lain. Namun bagi diri kita sendiri sebagai pelaku, ketika Allahu Akbar, ternyata yang memahabesarkan Allah itu adalah ya Allah sendiri. Karena tanpa hidup, tanpa badan, apakah ada gerakan takbiratul ihram? Apakah ada kalam-kalam takbiratul ihram? Tanpa adanya hidup dan badan ini, tanpa adanya Allah dan Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika sholat hambanya hanya menyaksikan syahadat itu sendiri. Ketika membaca doa-doa di dalam sholat, hamba menyaksikan Allah lah yang berkalam-kalam, Allah lah yang berrukuk sujudkan badan ini. Hambanya disuruh mati di dalamnya, hambanya disuruh diperintah tak ikut-ikut mentuhani di dalam sholat-sholat atau ibadah-ibadah itu. Inilah maksud yang dimaksud Allah dan Rasulullah sholat yang mi'raj. Jadi sholatnya ketemu langsung dengan Allah. Maksudnya hati sudah menyadari bahwa hidup ini Allah yang mempergerakkan, yang mengutus badan-badan ini bertindak laku di dalam gerakan-gerakan sholatnya. Jadi di sini pengertiannya bukan Allah nyembah Allah, akan tetapi Allah lah yang beraf'al di dalamnya, bukan siapa-siapa lagi. Maksudnya adalah af'alullah, maksudnya adalah lillahi ta'ala, Allah lah yang berlaku di atas dunia ini. Allah lah yang memegang peranan penting sebagai dalang yang mendalangi seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Seolah-olah saja kita yang bisa menyaksikan makhluk-makhluk di luar diri kita. Kita bisa menyaksikan manusia-manusia yang lain selain diri kita. Kita bisa menyaksikan hayawan-hayawan di luar diri kita. Kita bisa menyaksikan tumbuh-tumbuhan di luar diri kita, dan kita bisa menyaksikan segala sesuatu
di luar diri kita, seolah-olah kita bisa menyaksikan semua itu, seolah-olah adanya semua itu karena wujud nyatanya diri kita. Bila kita tidak ada, maka segala sesuatu, manusia lain, hayawan dan tumbuhan takkan pernah ada bila kita tidak hidup. Namun bila sudah dipersembahkan lagi bahwa hidup ini Allah, maka yang menyaksikan semua itu hanyalah Allah. Yang menciptakan keberadaan semua itu hanyalah Allah. Allah lah sebagai pencipta dan Allah lah sebagai pemelihara apa-apa yang diciptakannya. Contoh, kita punya tanaman-tanaman di area rumah kita. Seolah-olah kitalah sebagai pemelihara tanaman atau bunga-bunga yang indah itu. Setiap pagi, setiap hari kita siram dengan air, seolah-olah kitalah sebagai yang menghidupi bunga-bunga itu. Seolah-olah saja. Akan tetapi bila tanpa Allah, bila tanpa hidup yang menghidupi, yang mengutus badan ini, apakah bisa kita menghidupi bunga-bunga itu? Nah, inilah bukti bahwa segala ciptaan Allah itu selalu dicukupi oleh Sang Pencipta. Allah lah yang menggerakkan, yang mengutus badan-badan ini untuk mengambil air dan menyirami bunga-bunga itu. Seolah-olah kitalah yang mencukupinya. Akan tetapi hakikatnya Allah lah jua yang mencukupi kebutuhan bunga itu lewat perantara badan-badan ciptaan Allah sendiri ini. Bila kita sudah menyadari siapa diri ini, apa posisi diri manusia kita ini di dalam hidup dan badan ini, hanyalah sebagai tamunya Allah, diutus untuk mengabdi di dalamnya, sehingga tetaplah suci Masjidil Haram dan Baitullah ini, hingga tetaplah suci badan dan hidup ini hanyalah milik Allah, dohir batinnya Allah sendiri. Ketika manusianya sudah tidak berperan lagi di dalamnya, hanya mengabdi dan menyaksikan Tuhannya saja di dalamnya. Inilah yang dimaksud sholat itu. Jadi ketika sholat, hati tetap menyaksikan Allah lah yang menguasakan pergerakan-pergerakan di dalam sholat itu. Bukan diri manusia kita yang bisa bergerak sendiri. Maka sucikanlah Masjidil Haram dan Baitullah itu dari kuasa dirimu. Itulah yang dimaksud syahadat. Itulah yang dimaksud sholat, yakni ketemunya hamba dengan Tuhannya. Bukan ketemu seperti ketemunya fisik. Maksudnya ketemu hambanya sadar bahwa hamba ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah yang dimaksud pertemuan, bahwa yang berkuasa, bahwa yang ada, bahwa yang wujud, bahwa yang hidup, bahwa yang berkuasa di dunia ini hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud makna pertemuan itu.
Inilah yang dimaksud syahadat, sholat, zakat. Apa zakat itu? Mempersembahkan kembali apa yang kita akui selama ini, yang kita cintai selama ini, dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Inilah yang dimaksud zakat. Yang dimaksud puasa bagaimana? Hati kita selalu berpuasa dari rasa kepemilikan hidup dan badan ini. Berpuasa dari diri manusia kita yang berasa hidup dan yang berasa memiliki badan. Itulah makna puasa. Contoh, ketika kita berjalan, kita sudah tidak merasa bahwa diri kita lah yang mampu berjalan. Allah lah yang memperjalankan, Allah lah yang mengutus kaki ini untuk melangkah. Inilah contoh puasa. Sama halnya ketika sholat, hati sudah tidak merasa bahwa yang mensolatkan ini bukan diri manusianya, tapi kuasa Tuhannya lah yang mensolatkan, yang merukuk sujudkan badan ini. Tujuan sholat itu apa sih? Akibis sholat dzikri, dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Dirikan sholat maksudnya dirikan hatimu dari dirimu. Jangan mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milikmu. Itulah yang dimaksud mendirikan sholat. Yakni menetapkan di dalam hati bahwa hidup ini Allah yang memerankan badan-badan ini di atas dunia ini sebagai khalifatullah, sebagai kekasih Allah, sebagai waliullah yang berwalikan Allah sendiri, bukan berwalikan kepada hawa nafsunya manusianya. Haji, apa haji itu? Hati yang sudah tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri manusianya. Jadi seluruh rukun Islam itu seperti itu di sisi Allah. Rukun Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu ya seperti ini. Bukan syariatnya Allah. Karena selama ini kitalah yang menjadi raja, kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini. Apapun syariat yang kita kerjakan,